Putri kecil, kali ini berkatmu kami bisa menghalangi polisi. Ini uang jasa. Anak-anak itu gimana? Kata bos, jual saja. Yang tak laku, habisi saja. Putri kecil, kau adalah pengawas jalan terbaik di perbatasan. Lagian, kau juga yatim piatu. Kakek yang mengasuhmu sudah meninggal. Mending nanti ikut sama kami. Kami janji kau hidup enak. Ayo pergi. Kau mau lepasin kami? Di belakang rumah, lari terus di jalan, bisa ke pos polisi. Terima kasih. Cepat pergi, ayo. Kau tak ikut. Kalian duluan, aku segera ikut. Bagus, minumlah. Minumlah. Ucapan perpisahan. Oke, putri kecil memang manis. Saat ke perbatasan, aku belikan makanan dan mainan. Kau pasti tak mau pulang. Ayo! Ayo, Kapten! Semoga misi ini lancar. Landcar! Ayo! Makan! Dasar bocah. Berani kau racuni? Tidurlah. Sampai jumpa. Siapa namamu? Rama Santosa. Kamu anak siapa? Pokoknya cuma mau ke kota. Cari alasan dulu. Aku... Halo. Aku cari putriku, Intan. Umurnya sama. Bintik di bawah mata juga cocok. Tak salah datang. Benar, dia putriku yang lama hilang. Aku bukan. Kamu salah orang. Wajah dan sikapnya mirip sekali sama kakek. Intan lahir saat langit berseri. Tak sangka saat lahir langsung diculik. Ditemukan malah diculik. Kakek hanya berpikir mau bawa dia pulang. Asal kakek mengakuinya, Kans dapat warisan lebih besar. Benar atau tidak, baru tahu setelah tes darah. Ayo. Lepaskan. Sudah ketemu? Dia mirip sama kakek. Ini pasti darah keluarga Pratama. Nanti aku bawa pulang, ya? Keluarga Pratama? Itu keluarga yang kakek sebut. Janji kakek. Walau dunia kejam, jangan jadi kayak kakek. Jadi jahat, jadi orang baik. Hiduplah baik-baik. Aku janji. Saat ibumu sekarat, dia meminta agar jauhi keluarga Pratama. Pratama? Jauhi mereka. Kakek! Ayo! Hendra benar. Dia memang mirip aku. Sayang, kamu sudah menderita. Aku bukan cucumu yang kamu cari. Anakmu bawa aku cuma demi dapat lebih banyak asetmu. Wajahmu
dan tahi lalat di sudut matamu sangat mirip. Aku takkan salah orang. Anakmu sudah ambil darahku. Tunggu hasilnya keluar, kamu tahu pasti atau tidak. Permen ini manis. Mau makan? Kamu masih sama seperti dulu. Suka kasih permen ke kakek. Aku yakin aku takkan salah orang. Tapi aku tak ingat apa-apa. Selama ini, aku cari kau kemana-mana. Tak sangka, kau sampai di perbatasan. Sayang, kamu sudah menderita. Aku bukan cucumu yang kamu cari. Aku cuma anak yatim piatu di perbatasan. Sayang, waktu kakek tak banyak lagi. Bagaimanapun hasilnya, bisa kau tunggu kakek pergi. Tinggal di rumah ini. Temani kakek. Entah itu ilusi berada di sisinya. Persis dulu di perbatasan, bareng kakek, terasa aman. Kalau aku tinggal, bisa sekolah di sini. Hidup seperti orang biasa. Tentu saja. Baik, kakek setuju. Saat ini, mungkin bisa cari tahu tentang ibu. Putri tinggal di rumah ini sekarang. Selain Rizky, cucu-cucuku yang lain tak pernah dapat begini. Dia memang hebat. Harus kuatur dia dulu. Putri hilang selama ini. Aku dan ibunya tak sempat kasih-kasih keluarga. Kali ini pulang, kakak dan adik harus kembali bertemu. Sibuk pulang buat laporan tes DNA palsu. Joko benar. Ayah, laporan tes belum keluar. Jangan salah orang. Anak ini tak mirip keluarga Pratama. Dasar bocah, kau pura-pura putri ke sini buat menipu uang kan? Cepat pergi. Kalau tidak, kami lapor polisi. Diam semua! Kayaknya mereka tak menyambutku. Aku pergi saja. Tunggu dulu. Di rumah ini bukan mereka yang atur. Kini aku nyatakan. Dia adalah cucuku kandung. Kalau ada yang berani berbicara sembarangan, keluar dari keluarga Pratama. Aku cuma mau kau tetap di sini. Tenanglah, aku pasti lindungi kau. Kakek yang membesarku juga pernah bilang begitu. Sayang, jangan nangis. Kau selalu menjadi anak kesayangan Mama. Tak ada yang bisa menandingimu. Ya, Mama, kamu gak akan tinggalkan aku kan? Anak bodoh, mana mungkin Mama tinggalkanmu? Kau jauh lebih penting dari kakakmu. Tuan. Sudah pulang. Ini ibumu. Kelak dia akan baik padamu. Ya, dia ibu tiriku. Kok kamu ngomong gitu? Kok aku jadi ibu tiri? Bukankah begitu? Jika aku anak kandungmu, lama tak jumpa, harusnya kau senang. Jangan ganggu Mama. Mama itu milikku. Dasar benci. Apa maksudnya? Masih kecil sudah nggak hormat, tak punya adab sama sekali. Baru pulang langsung ganggu Intan. Ya sudah, ini sudah disetujui kakek. Masih mau warisan enggak? Jangan berlebihan. Kau juga, ngapain ketawa? Tuan muda, ini Nona Cahaya, baru pulang hari ini. Demi barang begitu, ayah ibu sering bertengkar. Cuma demi barang ini, ayah ibu sering bertengkar. Dulu cuma lewat lihat di tangan penjahat perbatasan. Bisa lihat banyak info luar desa. Hebat sekali. Aku juga punya. Maksud Nona komputer? Ya. Karena Nona masih kecil, belum pernah pakai, jadi belum disiapkan. Aku ada uang. Boleh beri. Komputer itu rumit sekali. Dasar bocah kecil, bisa main ini. Gimana mainnya? Sini. Gambar cantik yang kamu lihat terdiri dari huruf-huruf ini. Seperti ini.
Lihat, gampang kan? Level begini, bodoh pun bisa. Kalau kamu tak bisa, berarti kamu bodoh. Mulai sekarang, jangan panggil kakak. Di luar sana, jangan bilang kenal aku. Mengerti? Programming Tuan Muda, profesional. Ini tipu bocah kan? Intan dulu pun jadi nangis. Sekarang, lihat dia harus cari jalan lain. Masih Tiang, cepat coba. Aku sudah pinjamkan komputerku. Kalau kamu adikku, hal sepele ini pasti bisa kan? Kakak pasti kaget ya dia bodoh. Gadis desa, mau maluin saja. Ini hasilmu. Pasti ada celah curang. Dia dari desa, masih kecil, mana mungkin bisa coding. Masih kecil, sudah pandai bohong. Kamu lihat aku menulisnya kan? Itu bukan masalahnya. Cuma, kok banyak salah ketiknya? Aku cuma bisa pingin. Tuan Muda, tuan rumah larang berantem. Diam, Tuan Muda. Dia berani tipu kakak, pasti bakal dihajar. Dia memang harus dihajar dulu. Lihat ini. Kamu paham berapa? Karakter ini lebih rumit. Hasil kombinasinya lebih menarik. Polanya juga beragam. Kamu salah tulis di sini kan? Salah di mana? Jangan sentuh. Kami lagi lomba. Turnamen Cyber Hunter. Aku sudah berhari-hari nggak tidur. Akhirnya sampai tahap penting. Malah kamu bocah ini ruin semuanya. Coba lihat layarmu dulu. Tuan Rizky, kamu hebat. Tak lama sudah temukan kelemahan. Sistem musuh crash. Kita menang. Kita juara. Benar-benar menang? Memang aneh. Mau laptop nggak? Aku belikan. Walau tak tahu apa itu lomba, tapi karena sudah bantu, ya tak sungkan. Iya. Mau. Oke, kita pergi sekarang. Ibu, aku janji sama teman mau beli mainan. Kalau kakak ikut, aku pasti diolok-olok. Oke, kita pergi. Tanpa dia. Iya. Kakak, kamu janji temani aku belanja mainan sama teman. Jangan ganggu. Aku mau ajak Putri beli laptop. Tuan Muda cerdas sejak kecil. Sulit bergaul. Lagian, tak suka ibu, sayangi anak angkat. Hubungan dengan orang tua renggang. Terhadap Nona Intan, malah tak mau lihat. Tak disangka, Nona Putri hari pertama sudah menarik perhatiannya. Kakak tak pernah begitu baik padaku. Kenapa tak bisa? Tenanglah, dia masih kecil. Sudah pandai main licik, cemburu. Kakakmu pasti akan sadar. Kamus ini sudah kubaca. Otakmu gimana sih? Keluarga kita ada gen sehebat ini. Di mall, ramai orang. Tenanglah, ada kakak. Laptop dan buku pemrograman sudah dibeli. Mau beli apa lagi? Iya. Kamu? Kenapa di sini? Aku sama kakak belanja. Kakak? Keluargamu juga di kota? Ya. Aditya, dia adikku. Kamu cari dia apa? Mau digigit? Kamu kakaknya dia? Ya jelas, kamu? Ternyata dia adikmu yang hilang. Kami pulang dari perbatasan bersama. Dia yang menolong kami. Jadi, aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Adikku, menolongmu. Cuma orang begitukah yang diculik? Apa gunanya pintar sekolah? Tak kuat malah harus diselamatkan adikku. Aku cuma lihat penculik sombong baru ku cari. Tak sangka akhirnya aku juga diculik. Kakak ajak makan kue ya? Aku tahu tempat kue. Enak banget. Manis sekali. Apa enaknya? Mau rasa apa? Belum pernah makan. Semua rasa. Satu-satu, cicipi perlahan. Anak kecil makan manis begini tak baik untuk tubuh. Kenapa urus anak kecil ribet banget? Sudahlah. Baiklah, jaga adik sendiri. Kalau begitu, cicipi satu-satu.
Nak, mau pesan apa? Enak nggak? Rasanya gimana? Intan, bukannya itu kakakmu? Tapi kok dia ajak anak lain makan? Iya, dia bilang nggak sempat main sama kamu kan? Itu dia, juara 1 kelas 12 SMA kan? Ganteng banget. Ayo kita masuk, biar dia traktir es krim. Iya, aku juga mau es krim. Karena punya Kak Rizky, aku jadi pusat perhatian di sekolah. Putri nggak boleh rusakannya. Oke, kita masuk. Kakak, teman-temanku suka sama kakak. Boleh nonton bareng kita? Intan bilang, kakak jago main game. Bisa ajari kami? Wah, banyak kue. Kak Rizky, boleh traktir kami? Mau makan, beli sendiri. Gak ada uang. Kenapa ikut-ikutan di sini? Tapi aku mau sama kakak. Siapa dia? Kenapa dia sama Kak Rizky? Dia adik Kak Aditya. Ngaco! Kak Aditya nggak punya adik. Jangan sampai mereka tahu aku anak angkat. Dia putri pembantu rumah kami. Dia anak pembantu rumah kami. Siapa anak pembantu? Intan. Apa karena lama tinggal di sini, kamu lupa siapa dirimu? Makanan dan pakaianmu, bahkan namamu, semua milik orang lain. Beraninya kamu berbohong di sini. Kakak belum pernah marah begini. Bahkan permalukan aku. Kakak. Aku benci lihat kamu nangis. Dengar baik-baik. Dia adik kandungku, Rizky Pratama. Kalau ku tahu kalian ganggu dia, aku pukul satu-satu. Paham? Cepat pergi. Aku adukan ke ibu. Aku cuma minum judi. Kalah dikit uang. Kenapa bawa anakku pergi? Pukulanmu belum cukup ya? Masih belum belajar ya? Kita habis-habisan. Dasar gila. Itu bau bensin. Gila ya. Tak bahagia, malah mau rusak orang. Tangan dia terus gemetar, badan juga goyah. Jelas dia mabuk. Mentalnya sangat tidak stabil. Kamu ngapain sih? Keluarkan. Berani kamu lapor polisi? Mau mati ya? Mau mati ya? Jangan nangis! Kamu mau apa, Putri? Kok bawa pisau juga? Aku lihat kabelnya. Sepertinya ada bom. Dia mabuk. Emosinya tak stabil. Kalau meledak sekarang, banyak yang mati. Aku harus cegah. Tapi, warna kabelnya aneh. Kamu, warna kabelnya Merah. Sepertinya mainan dari toko perlengkapan. Sekarang lagi hits. Bisa buat kabel asli. Jadi, kamu yakin kan? Ibu. Ngapain teriak, Ibu? Panggil Ibu. Gak punya ayah. Mau ikut juga ya? Aku baik-baik. Jangan gerak. Tenang. Turunkan senjatamu. Aku punya bom. Aku ganti dia. Kok kamu di sini? Bawa Intan pergi. Kamu cuma bikin kacau. Bawa Intan pergi. Turunkan. Turunkan. Mau mati ya? Kamu mau mati? Aku habisi kalian! Aku habisi kalian! Jangan ribut. Bawa pergi. Nak, kamu berani menolong. Benar-benar gagah. Cuma penasaran. Belajar bela diri dari mana? Kakekku tukang potong babi. Aku sering bantu dia. Ternyata begitu. Sudah selesai. Kamu boleh pulang. Baik. Putri, jangan berani begitu lagi. Urusan berbahaya. Serahkan saja ke orang dewasa. Kamu masih anak kecil, paham? Kalau kamu nggak patuh, aku suruh bodyguard ikutin kamu. Tenang saja, aku bisa jaga diri. Rizky, kamu nggak apa-apa?
Susahnya, dia suka bela pria. Mau aku warisi harta kakek Pratama? Bukan aku yang tolong. Kenapa lihat aku? Kamu. Berani kamu halangi aku? Siapa suruh kamu berani tolong orang? Kamu tahu nggak itu sangat berbahaya? Ku dengar juga kamu pingsankan Intan. Kamu tega sekali. Jangan main-main lagi. Karena kakek Pratama, aku kasih kamu maaf. Kalau kamu ulangi, jangan salahkan aku. Ayah, dia yang tolong ibu dan Intan. Seluruh mall termasuk aku tak mati karena dia. Kau bicara begini padanya, apa kau anggap dia sebagai anakmu? Siapa tahu, dia bukan anakku. Kalau bukan demi warisan. Jangan ikut campur. Dia sudah terbiasa liar. Kalau tak dididik, tak tahu nanti apa-apa yang akan terjadi. Paman Hendra, kalau Anda benaran marah Putri, biar dia tinggal di rumahku saja. Pas banget, ibu juga suka anak perempuan. Aku dan Putri juga cocok. Keluarga Santoso kuat. Dia anak tunggal. Jangan usah ganggu dia. Karena kakek sudah terima dia harus tetap di sini demi warisan. Tak boleh diambil orang lain. Identitas terbongkar. Gak usah. Nanti ada yang jemput dia dari rumah lama. Nanti aku harus pulang untuk mendidiknya. Pak polisi, dia masih bocah, suka ikut campur. Aku sudah tegur dia, jadi tak usah. Kami datang berterima kasih. Terima kasih Nona Putri berhasil cegah ledakan, selamatkan banyak nyawa. Sama-sama. Kakek selalu bilang tak boleh abaikan orang dalam bahaya. Kakekmu memang bijak. Cuma, Nona Putri, aku penasaran. Senjata di depan kepalamu. Gak takut? Senjata liar di perbatasan. Ini bukan pertama kali saya lihat situasi ini. Awalnya kupikir dia cuma tak tahu takut. Tak sangka gadis ini benar-benar jago dan berani. Hebat juga. Harus diakui, Nona Putri benar-benar berbakat jadi polisi. Memuji dia begini, takutnya jadi sombong. Iya. Pak polisi, ada urusan di rumah. Aku ajak anak-anak pulang dulu. Putri, ini nomor teleponku. Hubungi aku nanti. Terima kasih. Ini anakku, yang sombong ke semua orang. Belum pernah dia suapi aku. Apa ini pedas? Mau makan? Makan iga asam manis. Enak banget. Makan banyak, badan gemuk. Kurus terlalu nggak bagus. Minum sup lagi. Aku sebagai ibu tak dapat perlakuan begitu. Ibu, kenapa Taka suka dia bukan aku? Dia pukul aku hari ini, sakit sekali. Taka harus pukul dia. Kenapa Taka baik sama dia? Karena Putri selamatkan semua di mall. Tapi kamu cuma nangis di pelukan ibu. Sudah Rizky, adikmu juga sudah ketakutan. Semua sudah aman, jangan diulang lagi. Kenapa tak boleh? Kau dan Intan berlutut padanya pun pantas. Kalau bukan dia, kalian pasti sudah mati. Aku mau itu. Kau tinggal di pantai. Kenapa suka makan laut? Dulu ada truk es dari perbatasan. Tapi di perut ikan ada barang. Tak bisa dimakan. Cuma tak pernah coba. Rasanya enak saja. Rizky, kau... Kalian berdua ikut aku ke ruang baca. Laporannya belum keluar. Belum tahu Putri. Apa anak kandungku. Jangan berlebihan. Sekarang kakek sudah terima dia. Aku berharap dia bisa dapat lebih banyak warisan. Lihat dia hari ini. Di mana bisa banding Intan? Dasar gadis liar. Jika dia bukan dari keluarga Pratama, setelah dapat warisan, pasti kuhusir dia dari sini. Keluarga Pratama. Cuma Intan. Satu-satunya putri. Ternyata Putri kembali. Cuma karena ayah mau manfaatkan dia. Rupanya dia tak bisa merebut posisiku. Tak boleh biarkan gadis liar pecah belah keluarga ini. Belum bisa temukan jejak ibu. Lusa aku sekolah, kita satu kelas. Biar aku antar ke sekolah. Cih! Gih desa liar, tak punya sopan santun. Putri, Ada apa? meski kamu memang masih bocah yang suka nonton animasi,
Tapi kamu jenius. Otak jenius harus digunakan untuk hal baik. Jangan sia-siakan ya. Ini jalan yang benar. Kenapa tak boleh lawan musuh? Turnamen ini disebabkan negara lain menyerang. Badan Keamanan Cyber, Jakarta. Mereka tulis di situs kita, negara penyakit. Di sana, kita harus kasih mereka pelajaran. Kamu benar. Kali lalu kita juara 1. Kali ini, kita pasukan utama. Kita tanggung jawab jaringan Amerika. Tapi kita semua baru. Aku tak yakin. Aku tak peduli soal hadiah. Tapi lawan musuh boleh. Masih lama lagi. Sedang serang dalam 6 jam. Bawa itu ke sini. Bisa juga dia memang jenius. Tuan Rizky, persiapannya gimana? Tuan Rizky, siap belum? Kan mau undang ahli. Ahlinya datang. Iya, aku juga gugup. Kamu tahu? Tuan Rizky, siap belum? Kita mau lawan Amerika. Kita lawan Amerika. Tenang saja, sudah siap, sedang baca buku. Tuan Rizky, siap belum? Kan mau undang ahli. Sudah datang. Kita mau lawan Amerika. Ahlinya datang. Ahlinya datang? Di mana? Ahlinya datang. Ayo, kita lihat. Terserah. Iya, dia masih tumbuh. Lawan Amerika. Sepertinya dia jenius muda. Dia juga rajin. Sudah Iya, bangun kalau baca tidak, buku. bahkan dasar pemrograman pun tak bisa. Harus tambah belajar. Gimana? Ayo kita lihat. Ini kecil sekali. Pendek yang sepertinya sama Tuan Tak Rizky. cuma buku Muda pemrograman. ahlinya. Dia baru bisa baca huruf. Tenang saja. Dia bilang bisa, pasti bisa. Gadis ini bisa serang situs Amerika. Tuan Rizky, kamu gila. Kamu tahu situasinya? Kita mau serang situs Amerika. Kamu nggak tahu. Keamanan siber mereka salah satu terbaik di dunia. Kalau salah langkah, gagal serang saja sudah cukup. Kalau tertangkap, bisa masuk penjara. Betul. Kamu Tuan Muda. Ada yang menanggung. Tapi kami nggak. Salah satu terbaik. Game jelek ini. Siapa mau main saja? Kamu bercanda ya? Jangan. Kalian benar-benar keluar. Kalian nggak ikut. Nggak ikut. Sudah dapat peringkat 1. Nanti kalau gagal, malu. Kalian pengecut. Siapa yang bilang harus jadi yang pertama? Sudah dapat yang pertama, malah nggak mau lanjut. Kalau bilang dari awal, aku pasti nggak main sama kalian. Semua kalian aku blokir. Ada apa? Tim ini didirikan oleh doktoran ISN. Sekarang mereka mundur. Sudahlah, jangan lihat lagi. Misi batal. Kita mundur saja. Nggak mau jadi pahlawan. Nggak semudah itu. Orang dewasa pun menyerah. Kita berdua bisa apa? Pemerintah mungkin cuma menegur Amerika. Masalah ini akan lenyap. Kamu salah. Berbuat benar, tak ada beda usia. Kalau seperti kemarin, tingkat kesulitannya, aku bisa. Kamu masih mau ikut denganku? Apa? Kami pasti tembak pertama. Komentar ini buat semangat saja. Ku dengar timmu bubar. Sendirian, apa bisa? Saat kalian juara, aku sudah curiga. Ternyata sekarang gagal. Ayo, tembak ke dadaku. Biar kulihat seberapa hebatmu. ID pun tak bisa kau temukan. Brengsek. Sekarang bukan saat emosi. Nanti aku dan Putri harus kerjasama. Harus dipelajari. Salah tim kalian. Strategi kali ini bisa-bisa gagal. Juara sampah, cuma anak kecil. Berani kalahkan Raja Cyber, lihat dulu seberapa hebatmu. Betul, legenda sudah turun ke grup kedua. Siapa lagi di Amerika? Brengsek, malah bikin thread hinaan. Sudah, waktunya. Aduh, sebaiknya kalian menyerah saja. Manusia harus tahu diri. Waduh, situs Amerika rusak. Putri, kau hebat. Semua, situs Amerika rusak. Itu wajah kuning. Kami selamat. Lucu banget. Siapa yang bikin? Hinaan ini keren banget. Waduh, ternyata
ternyata kalian. Maaf, aku batalin omonganku tadi. Ayo, siap-siap serangan kedua. Ada apa? Ada masalah apa? Bukan. Kurasa emotikonnya kurang jelas. Biar lebih jelas. Jadi kamu... Keren juga, Putri. Putri, cepat lihat komentar ini. Apa maksudnya? Nggak ngerti. Artinya, kembalikan situs kami kepada kami. FBI sedang gencar melacak orang yang terlibat kasus ini. Putri, meski sistem anti-trackingmu sangat sempurna, tapi kalau ada teknisi yang lebih jago, mending kita hentikan saja. Tenang saja, mereka tak bisa. Aku akan terus update. Tapi... Adik ada, kalian pakai apa sistem anti-tracking? Boleh kasih aku satu? Orang ini barusan ngejek di komentar. Kick out! Kakak kecil, aku dari tim ketiga Food Lezat, mohon sistem anti-tracking. Kenapa nggak cari yang paling senior dan jago? Raja Cyber. Raja Cyber sudah tertangkap. Kayaknya Amerika baru buat program anti-tracking baru. Jual diam-diam ke negara lain. Kami baru masuk. Langsung dikalahkan. Cuma kalian aman. Putri, kamu hebat! Tenang saja. Dia minta ke kita. Kasih nggak? Boleh. Ini juga sinar kebaikan, kan? Kamu sekarang itu cahaya. Terima kasih atas kebesaran hati berbagi sistem anti-tracking. Kita menang besar. Terima kasih, OP. Aku salah menilai. Sudah hapus komentar. Bukan aku murah hati, Putri yang baik hati. Serangan ini bukan aku, dia yang lakukan. Apa putri kecilmu secara fisik atau secara mental? Kalau ngegas, aku diam saja. Dia adik kandungku. Benaran adik kandung? Berapa usia adikmu? Belum, usia 10 tahun. Ini nggak masuk akal ya. Dunia ini aneh. Atau aku gila? Permisi, OP, mau jual aplikasimu? Aku tawar 100 juta. Putri, ada yang mau beli aplikasimu? Mau dijual nggak? Mahal nggak? 10 kali lipat dari uangmu. Jual. Oke, transfer ke rekeningku dulu. Nanti aku ajak buat KTP, buka rekening. Rizky, mau keluar? Ajak Intan juga. Aku ajak Putri buat KTP dan rekening. Tabung uang. Ajak dia buat apa? Dia cuma gadis desa, mana ada tabungan? Rizky uang sendiri harus disimpan sendiri. Kalau mau kasih, harusnya kasih Intan. Dia yang paling dekat denganmu. Ibu, jangan terlalu memihak Putri anak kandungmu. Kenapa disangka pencuri? Hasil tesnya belum keluar kan? Siapa tahu dia bukan anakku. Ibu! Aduh, ibumu itu takut kalian boros. Jadi, dia tanya begitu. Putri ini masih kecil. Kenapa harus buka rekening? Uang jajan taruh di laci saja. Boleh juga. Software Putri laku ratusan miliar di online. Nggak muat di laci. Lebih mudah di rekening. Apa? Ratusan miliar? Anak desa kayak dia, bisa segitu? Kayaknya Rizky ini makin jadi kakak yang baik. Kamu mau keluar? Pas banget. Bawa KTP Putri buat daftar. Mulai sekarang, kita jadi keluarga yang sah. Baguslah. Putri, ayo pergi. Ayo, kita daftar KTP. Gak mau daftar. Kenapa? Karena aku bukan keluarga Pratama. Tapi kakek sudah terima kamu. Dia sangat peduli keturunan. Nggak mungkin salah orang. Yakin atau tidak, aku nggak mau daftar KTP Pratama. Nggak apa-apa. Mungkin belum terbiasa dengan statusmu. Tenang saja. Sebelum hasil DNA keluar, harus cari kebenaran. KTP. Boleh beli rumah. Tentu saja. Tapi, buat apa beli rumah? Di rumah nggak enak. Kalau statusku terbongkar, tanpa status Putri, palingan ada tempat tinggal. Aku cuma suka rumah saja. Kamu gak amannya. Aku sebagai kakak gak berhasil ya. Uang ini cukup beli rumah. Cukup. Beli 10 pun bisa. Ayo, aku ajak beli. Supir, jalan. Ini... Tuan Rizky, kamu mau beli rumah? Ya, adikku beli. Silakan ikut aku. Putri, kamu lagi. Kenapa selalu ada?
aku cari paman. Kalian benar mau beli rumah? Iya, ada gunanya. Oke, biar aku ajak lihat-lihat dulu. Tunggu paman selesai, biar dia yang layani. Bagus juga kau berguna. Lihatlah, suka rumah tipe apa? Iya. Kakek, tunggu aku besar. Aku pasti berikan rumah besar. Benar? Bagus. Kakek tunggu ya. Kakek, sekarang ada rumah. Tapi kakek di mana? Anak siapa ini yang tak dijaga? Cuma buat ona saja. Tahu baju ini berapa harga? Kau mampu ganti rugi? Kau yang tabrak aku. Ku bilang kau tabrak aku, berarti kau tabrak aku. Properti maju ini kenapa? Sembarangan boleh masuk. Dasar miskin. Pasti orang tuamu ajak kau lihat dunia. Sayang sekali. Walau kerja seumur hidup, tak mampu beli toilet sini. Parfumnya terasa familiar. Aku beli. Kau tak suka? Dasar bocah, kau bicara ke orang tua begini. Biar ku seret kau hari ini. Aduh, ada apa? Sayangku, kau tak apa? Tak apa. Putri, kau tak terluka? Tak ada. Sayang, dasar bocah. Kakiku keseleo. Harus ada penjelasannya. Dengar ya, sayangku luka di sini. Cepat usir dia. Suruh orang tuanya minta maaf. Kalau tidak, kulihatin kau. Kau kira siapa? Sombong sekali. Suka usir orang. Kalau tak tahu, kira properti maju. Rumah kalian. Tuan Muda Aditya? Tuan Rizky juga di sini? Jadi? Si kecil ini hubungan apa dengan kalian? Dia adikku, kandung. Dia penolong hidupku. Aduh, aku yang buta. Aduh, saya salahkan orang penting. Kukira yang sehebat ini, yang datang beli rumah itu istrimu. Maaf sekali, Tuan Aditya, Tuan Rizky. Aku tak tahu dia Putri Pratama. Kalau tidak, aku takkan berani begini. Kau yang buat masalah. Maaf apa? Suruh pelakunya keluar. Aduh, baik. Ya, cepat. Minta maaf ke Nona Pratama. Jangan maluin aku. Cepat. Kau ngapain? Sakit. Dasar tak guna. Tak bisa lindungi istri sendiri. Apa gunanya kau hidup? Kau. Pernah lihat orang kaya sombong, tapi belum lihat simpanan tampar suami. Pergi. Ku keluarkan kau. Jangan dagu. Kau. Kalian bertiga juga. Aku bos Jakarta. Cepat, berlutut minta maaf. Kalau tidak, aku suruh habisi kalian. Bos Jakarta? Pernah dengar? Tak tahu. Di depan kami, tak ada yang berani bilang, Bos Jakarta. Aduh, jangan maluin aku. Cepat minta maaf. Pergi. Nona, kau ganggu bisnis kami. Silakan pergi. Kalau tidak... Kau siapa? Beraninya bicara di depanku. Kau juga pergi. Dia kena obat apa? Berulah di sini. Keamanan, cepat usir dia. Tak usah usir. Lapar polisi. Lakukan perintahnya. Baik, Tuan Aditya. Hah? Halo? Ya, lobi properti maju. Ada yang ribut. Lapor saja. Kau pikir aku takut? Tunggu polisi datang. Aku pasti suruh. Mereka hukum kalian. Anak-anak tak tahu diri. Silahkan, aku tunggu. Kami dari kantor polisi barat. Kami dapat laporan ada yang ribut di sini. Ada apa? Buta ya? Tak lihat kakiku. Sudah keseleo gara-gara anak ini. Cepat, tangkap dia. Hukum dia. Jaga mulutmu. Putri, apa dia berkata jujur? Dia cari masalah. Dia mungkin pakai narkoba. Jiwanya agresif dan kacau. Lagian, dia juga berbahaya. Benar, dia baru saja pukul aku. Dia baru saja pukul aku. Bawa pulang. Siapkan tes urin. Coba sentuh aku bos Jakarta. Aku habisi kalian.
silakan kerjasama. Ayo. Maaf ganggu. Silakan ikut ke kantor polisi buat keterangan. Kalian berdua juga ikut buat keterangan. Baik, tunggu kami beli rumah dulu. Terima kasih kerjasamanya. Aditya kecil. Soal tadi, anakku sudah beritahu. Kalian tak apa? Gak apa-apa, Paman Zaina. Oke. Tuan Rizky, Nona Putri. Kata Aditya, kalian mau beli rumah? Soal hari ini, kami yang kurang tanggap. Terima kasih sudah bantu. Rumah ini, anggap saja hadiah terima kasih. Menolong itu wajib. Soal rumah, aku punya uang. Gak usah kasih. Baiklah, ikuti kata kamu. Cuma apa? Jadi begini, putriku, Melanie, sekolah sama kamu. Dia pemalu. Di sekolah kurang senang. Kamu tenang. Awalnya mau kasih rumah, terus minta di sekolah, jaga dia lebih. Tapi rumah ini gak bisa kasih. Oke. Ini juga. Bantu orang. Terima kasih, Nona Putri. Pak polisi, cetak sidik di sini ya. Iya. Wah, bukannya ini pos Jakarta kita. Sudah pikir gimana, biar polisi hukum kita. Kamu, minta maaf ke mereka. Baik. Nona, Putri, maaf, aku sudah gila. Sudah ganggu kamu. Tolong maafkan aku. Sikapi saja aku. Aku tak akan berani lagi. Maafmu diterima. Kalau kamu benar sadar, kelak jangan sentuh hal ini lagi. Doni, bawa dia proses. Baik, ayo. Putri kecil, terima kasih sudah bantu. Kami berhasil tangkap agen narkoba lama. Tapi, kok kamu tahu dia pakai narkoba? Aku bau dia ada bau kertas aluminium terbakar. Saat di perbatasan, aku pernah bau di penjahat. Kemudian, aku lihat dia emosi tidak stabil dan cenderung kasar. Jadi ku tebak. Tak sangka kau masih muda, sudah alami ini di perbatasan. Untungnya kau kini sudah selamat kembali ke keluarga Pratama. Betul, untung kau kembali. Kelak, kakak akan lindungi kau. Di keluarga Pratama, jadi nona muda saja. Aku juga akan lindungi kau. Aku tak butuh lindungan kalian. Jaga diri saja sudah cukup. Ku dengar hari ini kau ajak Putri simpan uang. Dia punya banyak uang. Dia punya uang atau tidak, apa urusannya dengan... Kakak! Rizky, Intan juga peduli kalian. Kalian keluar hari ini lancar. Kenapa lama sekali? Meski aku ingin bersama Putri, tapi di rumah ini semua mengincar Putri. Mending dia pindah ke rumah lama. Langkar. Hampir sekolah. Saatnya antar ke kakek Pratama. Laporannya belum keluar. Kalau dia bukan kandung, harus berusaha mendekatinya. Ke rumah lama apa? Jangan ganggu pembagian aset. Dan tunggu Intan hubungan baik dengan Putri. Bisa tinggal di rumah lama, bisa dapat aset lebih banyak. Sekolah hampir dimulai. Dari rumah ke sekolah lebih mudah. Lagian, ada Intan bisa temani Putri. Nanti baru antar juga sama... Tenang saja, asal semua tahu kau kakakku, takkan ada yang berani ganggu kau. Ibu, lihat dia! Putri, sudah siap? Kita harus cepat pergi. Sudah, ayo. Tunggu, Putri. Kenapa selalu muncul? Ini Putri Paman Zainal, Melanie. Kalian satu kelas. Melanie, ini Putri Cahaya. Dia juga anak baik. Halo. Kamu kenapa sih? Putri nggak mau pukul dia. Harusnya takut begini. Melanie kenapa? Putri juga anak baik kok. Melanie, semester lalu baru masuk sekolah ini. Mungkin belum terbiasa lingkungan sekolah. Jadi dia nolak sekolah. Kukira kalau Putri temani dia, mungkin dia bisa lebih tenang. Sudahlah, jangan dipaksa. Dia tak mau main sama Putri. Jangan dipaksa. Putri jauhi Aditya nanti. Dia bukan orang baik. Kelihatan polos. Sebenarnya di belakang merokok dan minum. Benarkah? Tentu saja. Memang tak boleh menilai dari penampilan. Halo, kalian murid baru ya? Aku guru kelas 41, Pak Leonard. Kudengar hari ini ada murid baru. Pasti kalian ya?
benar kan? Penuh energi, senyumnya ramah. Guru juga merokok dan minum. Apa kamu bilang? Bukannya kamu yang bilang. Aditya kelihatan polos, tapi merokok dan minum. Dia juga mirip kok. Ini. Rizky, bisa nggak kamu kurang fitnah aku? Aku juga hampir telat sekolah. Sudah ada guru di sini. Aku serahkan mereka. Aku ke SMA dulu. Guru Leonard. Dia masih kecil, belum tahu aturan. Kalau salah bicara, jangan marah ya. Mereka masih butuh bimbingan. Guru. Aditya terlalu sungkan. Ini tugasku sebagai guru. Kalau bisa dididik jadi seperti Aditya, siswa unggul dan berkarakter, itu kebahagiaan hidupku. Guru Leonard terlalu memuji. Oke, aku antar mereka ke kelas dulu. Iya. Ayo. Ayo. Rizky benar. Tapi benarkah mirip? Takut? Lebih aman dari perbatasan. Harusnya tak takut. Banyak siswa baru tak bisa beradaptasi. Ini sekolah elit. Anak-anak dari keluarga kaya. Sering saling berebut. Di lingkungan ini, kamu gelap, baju jelek, bahasa Indonesia tak lancar, orang akan benci kamu. Tapi tak usah khawatir. Kalau ada masalah, cari guru. Guru akan bantu kamu. Kalau orang benci aku, itu masalah mereka. Harusnya mereka hukum orang lain. Dulu Melanie pernah alami hal ini. Semester lalu susah sekali. Tapi untungnya, dia bisa bertahan. Iya kan Melanie? Melanie, kamu masuk dulu ya. Kita masuk nanti. Bikin kejutan buat teman-teman, oke? Sekarang kita ke kantor guru. Kita makan permen. Dulu di perbatasan, ada anak makan permen dari orang asing. Kemudian mati. Tak usah khawatir. Lupa ya, kakakmu suruh aku jaga kamu. Benar juga. Rizky bilang begitu. Oke, aku ikut. Ini Putri Cahaya. Putri yang kalahkan pembunuh itu. Iya, dia hebat sekali. Muncul dengan cepat. Persis superhero. Enggak, persis Ultraman. Itu anak-anak di mall. Aku kenal mereka. Masih perlu kejutan? Tak sangka kau begitu disukai. Kalau begitu, masuk dulu bersama teman-teman. Ayo, jalan. Intan, cepat sini. Putri lucu banget. Dia belum pernah nonton Ultraman. Dia juga belum main Barbie. Kok sih? Kurasa. Dia pasti belum pernah koleksi kartu Kuromi. Dia dari desa, tak tahu apa-apa. Wajar tak pernah main apa-apa. Kok kuno banget? Aku nggak mau main sama dia. Nggak juga. Walau Putri tak pernah nonton Ultraman, tapi dia bisa seperti Ultraman, menolong banyak orang. Aku juga. Nggak main Barbie juga nggak apa. Barbie juga nggak bisa tahan peluru. Betul. Menurutku, aku suka main sama Putri. Pelajaran selesai. Aku itu menakutkan. Jangan dekat dengan Melanie. Jangan jadi teman dia. Anak aneh itu. Gak ada yang mau dekat dengannya. Lagian nanti dia juga ke kantor guru. dia nggak normal. Aneh di mana? Dia bukan aneh. Lagian dia cuma orang yang suka ngadu. Setelah sekolah ikut guru Leonard terjain tugas. Juga ngomongin kita. Kau lihat sendiri. Pokoknya siapa main sama dia, dia juga benci. Kau ke kantor, kau juga benci. Kayaknya nggak ada orang. Tapi Melanie memang kesini. Kenapa dia nggak pakai baju? Dia lagi apa sih? Putri Cahaya. Ada apa? Aku tunggu Melanie. Melanie? Oh, pekerjaan Melanie belum selesai. Dia nggak bisa pulang bareng kamu. Kalau lapar, makan dulu saja. Jangan nakal. Guru, harus cuci tangan dulu. Kenapa? Bau banget.
Baik, guru cuci tangan dulu. Kamu makan dulu. Kamu benar, Les. Ada apa di sini? Ikut aku. Kalau nggak pergi, aku bilang kalian ngadu, biar semua benci kalian. Nggak bisa pergi, guru bakal marah. Sial, berani kabur. Ini semua usahaku susah payah. Guru Leonard lagi lesin siswa lagi. Benar-benar peduli, pantas jadi guru unggulan. Mereka generasi masa depan. Bisa bantu satu, ya bantu. Barang ketemu, aku pulang dulu. Kamu lanjut ya. HP ku mana? Melanie, ada apa? Sudah lelah nangis. Melanie, kamu dihina teman lagi. Putri, kamu buru-buru minta aku bawa laptop buat apa? Aku mau buka ini. HP siapa ini? Guru Leonard. Buat apa kamu ambil HP-nya? Aku merasa dia aneh. Melanie jelas takut dia, tapi tak berani bilang. Kalau dia seperti dugaku, tipe orang itu, jawabannya pasti di HP-nya. Kau pikir dia penjahat? Kalau dugaku benar, Instingmu kapan salah? Kau mau cek, cek saja. Sudah terbuka. ternyata dia monster berjas. Apa maksudnya? Dia sering ganggu Melanie dan teman-teman. Ganggu? Persis yang kupikir. Kalau brengsek itu ketahui HP-nya hilang, pasti gangguin gadis-gadis itu. Bawa HP ini ke polisi. Hubungi ayahnya. Dia dititipkan padamu. Putri, mau kemana? Bilang, siapa yang ambil HP-ku? Kalau kasih tahu, boleh pulang lebih cepat. Tak mau bilang ya? Oke, hari ini kuhukum anak nakal. Putri membunuh! Putri, kamu masih bocah, berani membunuh di sekolah. Panggil dokter sekolah. Sebelum masalah jelas, jangan asal menuduh. Kamu juga, jangan asal tebak. Aku nggak asal tebak. Guru Leonard, guru terbaik dan paling baik. Putri baru datang hari ini, malah lukai dia begini. Menurutku, Putri itu memiliki sifat kasar. Kita semua ditipu dia. Apa kita salah menilai Putri? Putri... Apa benar seperti Intan bilang? Dia orang kasar. Siapa-siapa yang lapor polisi? Halo, kami menerima laporan. Pak polisi, apa ada salah paham? Di sini cuma kecelakaan kecil. Bukan kecelakaan. Aku lihat sendiri, Putri lupai guru Leonard. Putri Cahaya. Iya, dia itu. Intan, kenapa ikut campur sini? Putri berbuat jahat. Aku lapor paman polisi. Aku salah di mana? Nak, aku sudah tahu keluhanmu. Jika terbukti, paman pasti selidiki adil. Iya. Gimana dia? Kepalanya terluka, sudah pingsan. Tapi nggak bahaya nyawa. Putri, kamu pukul dia? Aku. Kenapa main tangan? Karena dia cenderung kasar. Aku lihat dia menindas mereka. Nggak mungkin. Kamu bercanda apa? SD Mandalika sekolah elit terbaik di Jakarta. Guru Leonard selalu dipilih sebagai guru unggulan. Mana mungkin dia berbuat begini? Putri, kau takut dihukum, malah fitnah guru Leonard. Aku nggak bohong. Putri, kau fitnah guru Leonard dan SD Mandalika. Putriku cuma datang les ke guru Leonard. Kau asal ngomong. Kau bilang apa? Kau salah lihat. Kau salah lukai. Sekarang mau pakai nama dan gengsi anak kami buat menutup-tutupi diri. Paman polisi, guru Leonard nggak mungkin lakukan hal begitu. Murid-murid yang jelek yang nempel dia, dan dia nggak charge uang. Dia guru yang sangat baik. Intan, kau tahu kebenarannya? Jangan jadi orang bodoh di sini. Kepala sekolah, kami terima laporan soal Leonard, tersangka kasus anak. Makanya kami ke sini. Selanjutnya, tolong kerjasama dengan kami. Pak Saputra, pasti ada salah paham.
Apakah salah paham? Akan jelas setelah diselidiki. Kalian selidiki saja. Anak kami nggak ada urusannya. Benar, anak kami juga bersih dari tuduhan. Kalian sudah lihat fotonya. Kalau tak percaya, apa kalian buru-buru ke sini? Atau mungkin kalian pikir gengsi lebih penting daripada anak-anak? Oke, kalau begitu, biarkan bajingan ini mengajar putri kalian. Kami akan pindah sekolah. Setelah kejadian ini, walau tak benar, kami tak akan sekolah di sini lagi. Melanjutkan sekolah... Tak usah kau ikut campur. Kalau hari ini Leonard tak dihukum, Putri harus tanggung tuduhan melukai orang. Saat pulang, tak tahu akan dihukum apa. Iya, setiap orang punya pendapat. Aku tak berhak memaksa kalian lakukan apa. Aditya, tenanglah. Mereka tak gugat. Aku pasti gugat. Aditya, tenang saja. Mereka tak gugat. Aku pasti gugat. Dasar brengsek. Kalau dia tak masuk penjara, aku Zainal tak usah hidup lagi. Melanie, ayah tak jaga kamu baik-baik. Aku kira kamu pemalu, makanya tak suka sekolah. Tak sangka kamu dihina. Yang salah itu Pak Leonard, yang harus nangis. Itu dia, bukan kalian. Melanie, lihat Putri. Dia lebih kecil. Bisa kalahkan penjahat. Sebenarnya penjahat tak seram itu. Kita bersama berani tuntut keadilan. Ya? Iya. Terima kasih sudah tolong Melanie. Tunggu masalah ini selesai, aku pasti berterima kasih secara resmi. Sama-sama. Hajar dia. Mudah kok. Tapi, kalau mau hukum dia, harus kamu sendiri ya. Dasar penjahat, jangan ganggu kami. Teman. Melanie benar. Dia penjahat. Kita harus ungkapnya. Benar, kita tak boleh lepas ke penjahat. Tak boleh anakku dipukuli saja. Aku gugat dia. Aku juga, kami juga. Baik. Permintaan kalian sudah kami dengar. Ternyata Guru Leonard penjahat. Guru Leonard begitu lembut. Suaranya juga manis. Persis putra pangeran. Melanie juga nggak cantik. Cukup. Kau fitnah Putri sebagai penjahat. Sampai sekarang, kau bela penjahat. Kau bela penjahat. Aku tak akan main denganku lagi. Intan, awalnya kupikir kau cuma bodoh. Tak sangka, kau tak bisa bedakan benar salah. Dia dari desa, anak pria. Kenapa semua kebaikan semua kebagian dia? Atas, kenapa semua orang melindunginya? Bapak, Ibu, anak-anak. Kasus ini pasti kita usut tuntas. Melanie, tunggu dia dihukum. Kita berani mulai lagi. Oke? Iya, Ayah. Putri, boleh nggak aku sekolah bareng kamu? Bareng teman ke sekolah pasti juga bagian dari kehidupan orang biasa. Putri, Melanie takkan merepotkanmu. Boleh? Putri, aku putri sah keluarga Pratama. Aku harus lebih hebat darimu dan lebih disukai orang. Putri, terima kasih hari ini. Ini, kalau kamu mau, aku mau mengangkatmu jadi putri angkatku. Kalau ada masalah, aku pasti akan jaga kamu seperti Melanie. Saat Melanie dibuli, dia menolong. Dia lembut menyentuh kepalanya, menghibur dan mendorongnya. Kalau ini ayah... Aku mau. Baik, jadi mulai sekarang, aku jadi ayah angkatmu. Kalau ada apa-apa, cari aku saja. Aku pamit dulu, ayah angkat. Aku punya putri lagi. Rizky, Intan mengurung diri di kamar. Panggil makan juga tak mau. Cepat lihat dia kenapa. Silakan saja. Selain itu, aku cuma punya satu adik, Putri Cahaya. Kamu ini, dia mana bisa jadi adikmu? Sudahlah. Kalau Intan tak mau makan, biarkan saja. Hendra, kau tak lihat? Dia pakai baju baru lagi. Pasti Rizky yang belikan. Rizky sekarang makin baik padanya.
Kalau nanti tahu kebenaran, takkan masih tinggal di sini? Karena Putri tak bisa tinggal lama di sini. Biar kakek terima Intan. Beberapa hari lagi, aku akan adakan pesta. Nanti akan resmi, kenalkan Putri Cahaya. Kau gila, dia bukan putri kita. Kau mau kasih status? Cuma status saja. Bisa menunjukkan setia pada kakek. Juga biar Intan di pesta bisa tampil bagus. Kakek orangnya cerdas. Siapa yang lebih baik? Dia pasti bisa bedakan. Betul juga. Nanti biar mereka lihat. Intan yang kami besarkan dan anak yatim piatu itu anak liar itu, perbedaannya seberapa jauh. Dia pasti suka Intan. Halo? Bapak Hendra, saat itu yang diusir ibu, pacar pertamamu, kami temukan. Apa? Sudah ketemu? Setelah pergi, dia ke perbatasan. Karena kesulitan melahirkan, dia meninggal. Apa? Dia meninggal? Ya, dia melahirkan bayi perempuan. Dari perhitungan bulan, anak itu kemungkinan anak Anda. Bagaimana anaknya? Perbatasan berantakan. Keberadaannya belum ditemukan. Cepat cari cara, temukan dia. Segera beritahu aku. Baik. Perbatasan, juga kesulitan lahiran. Sri Ayu, dulu kita saling cinta. Kalau bukan Sri, demi ikut Pratama, bersekongkol ibu, memberiku obat. Kau takkan kira aku khianat. Kemarahan pergi, Sri hamil Rizky. Aku menolak menikahinya. Aku cari kau 8 tahun. Akhirnya ketemu juga. Kita hampir menikah, tapi kau pergi lagi. Kau tinggalkan surat, minta aku jaga Sri dan Rizky. Tak kusangka kau hamil anakku. Semoga anak kita masih hidup. Aku pasti temukan dia. Berikan segalanya yang terbaik. Putri, aku pasti jago piano. Bikin semua terkesan. Bikin kau kalah. Kakak. Kalau ketemu level yang susah, langsung hack. Perbaiki bug. Ini sama kayak chip kan? Soalnya game ini ada celah. Saat ketemu bug, langsung atasi. Waktu kalian main dulu gak pernah ubah. Iya, benar juga. Tapi begini rasanya gak seru. Aku sudah perbaiki bugnya. Bisa main lagi. Apa? Bercanda ya? Kode game ini keamanannya tinggi. Bugnya tersembunyi di tempat kecil. Kalau nggak lama-lama, nggak bakal ketemu kan? Betul, Putri cuma main 2 hari, sudah ketemu, malah sudah perbaiki. Coba saja kalian. Mati lagi, aku nggak kuat. Aduh, aku mati lagi. Kenapa susah banget? Putri, game ini kamu perbaiki, jadi sangat lancar. Tapi level A malah jadi S+. Game sialan ini, aku harus ubah. Kenapa nggak bisa buka firewall? Putri kecil, kamu bahkan celah firewall. Sudah perbaiki? Iya, aku cuma ubah sedikit. Baru main sejam, sudah mati terus. Suruh bikin seru. Bukan bikin susah banget. Mereka bilang seru. Siapa bilang seru? Lihat, jumlah pemain bertambah 100 kali. Wah. Memang benar, dari jutaan jadi miliaran. Soal ini, Trending di media sosial. Game sudah diperbaiki, semua orang heboh. Benaran, perusahaan game Deka karena source code dicuri, melapor polisi. Sekarang bug game sudah diperbaiki. BK sudah batalkan laporan. Tak cuma batal lapor, di situ tawarkan hadiah besar pada ahli bug bergabung Deka. Putri Cyber Hunter menunjukmu jadi moderator teknis. Tunggu dulu. Orang Deka menghubungiku. Apa katanya? Deka, perusahaan game teratas di negeri, yang menghubungi direktur utamanya. Mau kenal kamu. Kamu mau balas nggak?
Iya, demi sopan harus balas. Game lain kalian juga banyak bug. Saran perbaiki. Putri, kamu... Kata bosnya, mau kenal aku 2 hari lagi, pesta keluarga. Aku sudah undang dia. Ini harusnya sudah formal kan? Meski formal, tapi identitasmu terbongkar. Putri, Sudahlah, Direktur Deka harusnya aman. Besok aku ajak beli gaun terbaik. Adikku tak boleh dihina lagi. tak sangka kamu malah ajak aku pilih gaun putri. Meski kamu menyebalkan, tapi tak bisa dipungkiri, seleramu lumayan juga. Putriku cuma beresin dikit, sudah cantik banget. Nanti besar, pasti jadi cewek cantik nomor 1. Kayaknya kamu rawat Putri baik. Jadi lebih gembul dan lebih putih juga. Tentu saja, aku jadi kakak sangat profesional. Ini saja. Oke, nanti di ballroom, kamu pasti jadi yang paling cantik. Sri Wulandari sungguh beruntung. Tak cuma ketemu putri kandung, putri angkatnya pun cantik dan sukses. Benar-benar 2 kebahagiaan. Intan di sisiku besarkan aku, bukan kandung. Tapi sepertinya. Sekarang aku cuma harap dia bisa ajari Cahaya. Soalnya dia lama hidup jalanan. Sekarang Cahaya benar-benar kurang sopan. Ternyata dari desa. Pasti kurang sopan. Kamu ini jangan terlalu cemas. Cahaya ini kurang sopan. Semua sudah datang, dia malah telat. Iya, dia terlalu sombong. Masa biarin kakek tunggu? Wajah kakek kayaknya marah sama Putri. Kakek, aku percaya kakak. Dia pasti tak sengaja. Aku akan ajari dia sopan santun. Putri punya alasan sendiri. Tak usah kau ajari dia. Jangan kau menggoda orang lagi. Kakek, Intan juga bermaksud baik. Mulai hari ini, Putri ikut aku pulang. Soal dia, tak usah kau mengomentari. Ayah, aku ajak ayah lihat. Putri sudah datang belum? Ayo pergi. Kalau tak salah, itu Direktur Deka, Surya Wijaya. Kau benar-benar tak salah. Dia kenapa? Dia lari kencang. Dia sedang dikejar. Dikejar? Ada orang datang. Kalian bantu dia ke ruang istirahat. Kunci pintunya. Di mana orangnya? Mau lari kemana? Nak, kau pernah lihat pria terluka? Ada. Dia lari ke sana. Sana? Benar kan? Anak yang bohong bisa mati loh. Aku nggak bohong. Yakin atau enggak, terserah. Kamu berani juga. Hayo, terus kejar. Yo! Astaga! Kita berputar saja. Gak ada jalan. Si bocah itu pasti menipuin kita. Kembali, cari lagi. Ingat ya, kalau ketemu bocah itu, habisi saja. Ayo. Siap. Setelah sadar ditipu, mereka pasti balik. Kita harus segera bawa dia pergi. Aku telepon 120. Mobil mereka akan langsung parkir di bawah. Jangan sampai ada hal buruk, aku juga lapor polisi. Benar lapor polisi. Yang mengejar mereka ada orang asing. Kau curiga itu serangan luar negeri. Tapi dia cuma direktur perusahaan game. Kenapa mereka... Saat aku perbaiki, firewall mereka ternyata di dalam ada sistem lain yang tersembunyi. Bukan buat game.
Dia kerja untuk pemerintah? Benar. Jadi, kita harus selamatkan dia. Dora! Putri! Putri, kau membunuh lagi. Kau berisik apa? Dia menolong. Tak tahu jangan ngomong. Intan? Rizky? Bukannya dia direktur grup daya kreatif, perusahaan game teratas. Kalian lagi apa ini? Tak lihat, dia terluka. Kami menolongnya. Putri, ayo kita pergi dulu. Jangan asal ngomong. Kalau tidak, kau bisa mati. Kau pikir kau siapa? Kenapa harus dengar kau? Intan, Mama ada cara biar kau lebih hebat dari Putri. Hei, kalian duluan. Dasar penipu. Percaya padanya. Ayo. Berhenti! Tadi kau menepuk wajahku pakai pistol. Bukannya sombong. Kau tak suka. Kau pikir sendiri bisa menghalangiku? Coba saja. Coba saja. Menyerah. Ya. Untung pas dia pingsan ketemu Putri. Kalau tidak, pasti sudah mati. Kenapa Putri belum datang? Aku cari dia. Aku ikut kamu. Untungnya kami naik lift khusus internal dan sampai. Nanti Bapak Surya bangun, pasti mau ketemu penyelamatnya. Pas banget mereka semua pergi. Kau temani dia nanti, mengerti? Ya, Ibu. Tunggu. Putriku penyelamat Direktur Surya. Dia mau ikut ke rumah sakit. Dia gak mati karena kamu, kan? Dia gak mati, kan? Aku cuma pukul saraf lehernya biar dia pingsan. Putri kecil, kamu hebat. Aku sudah muak bilang. Putri, Surya sudah aman. Kau bintang malam ini. Kita harus kembali ke pesta. Dia bilang rekannya sudah masuk cari orang. Aku khawatir demi kabur, ambil Sandra sebelum polisi datang. Kita harus cari mereka dulu. Tapi kau baru tipu mereka. Muncul di depan mereka. Apa tak bahaya? Enggak, di ballroom banyak orang. Mereka takkan serang aku. Oke, saat lokasi mereka diketahui, langsung lapor polisi. Kalian berdua kenapa begitu sinkron? Urusan penting dulu. Jangan cemburu saja. Oke, demi urusan penting, aku tak akan marah. Ayo. Kok kamu nggak tahu aturan? Bikin kakek dan tamu tunggu kamu. Lihat dirimu sekarang. Tak sopan. Dia putri kandung, keluarga Pratama. Jauh kalah dari Intan, yang anak angkat. Bajunya dan rambutnya sungguh kasar. Pak Pratama itu orang yang galak. Dia pasti tak suka cucunya sendiri. Nanti saat tarian pembuka, jangan suruh anak kita ajak dia. Aku pun merasa malu. Minggir, aku mau bicara sama kakek. Ciao. Bagus. Minggir. Apa? Baik, aku tahu. Kau bebas berbuat. Hati-hati ya. Iya. Putri, boleh aku ajak menari? Kak Aditya malah ajak dia. Aditya itu idola aku. Dasar kampungan malah bisa menari dengannya. Baik. Dia berani setuju. Dia kampungan, bisa menari. Harusnya aku belajar menari dulu. Kayaknya ada yang bakal malu besar. Tenang saja, ikut kakak. Arah 3 jam, pria rambut botak, saku ada pisau. Arah 6 jam, pria berjas hitam,
Saku ada pistol. Arah 12 jam. Satu lagi biar aku. Gak usah menari. Selesai menari, main sendiri. Aku sibuk, nggak ada waktu. Ayo, gerak. Jangan gerak! Silakan tenang, jangan panik. Di pesta ini, ada 4 tersangka. Sudah kami kendalikan. Keamanan kalian aman semua. Wah, sial. Aditya, terima kasih sudah lapor polisi. Sama-sama. Lapor setiap pelaku kejahatan. Tugas kita sebagai warga negara. Putri, berkatmu, kita bisa tahu lokasi tersangka. Maka kami bisa tangkap tepat sasaran. Setelah pesta, tolong ke kantor polisi buat keterangan. Aku cuma lakukan hal yang benar. Pak Pratama, cucumu luar biasa. Nanti pasti bakal jadi orang hebat. Kapten Saputra berlebihan. Aku cuma berharap dia bisa selamat saja. Putri, udah lama begini. Lapar ya? Ayo, kue kecil. Benar juga, aku juga agak lapar. Jusnya juga enak. Coba deh. Dasar Aditya, berlagak baik lagi. Ayo. Hehehe. Ngapain berdiri sana? Tak tahu aturan. Cepat dorong kursiku. Ayah, Putri itu masih anak kecil. Kamu kenapa tak konsultasikan padaku? Kalau dia nekat, bukannya semua jadi dalam bahaya? Kamu tak punya akal. Malah salahkan anakmu. Tak tahu malu. Berada di sana, cuma buat malu saja. Heyo! Paman akhirnya bangun. Kamu siapa? Oh Tuan, saat putriku di pesta, dia temukan kau terluka. Dia takut kau celaka, jadi dia memohon aku antar ke sini. Untung kau tak apa-apa. Nona, kau yang menolongku. Aditya bilang dia sadar setelah pingsan dan diselamatkan mereka. Jangan-jangan dia lihat wajah kita. Aku yang selamatkan paman. Yang berlari padaku memang gadis kecil. Direktur, Surya, soal luka Anda sudah diselidiki karena ada yang lapor. Pelaku sudah ditangkap oleh pihak polisi. Semua CCTV hotel sudah diperiksa. Untung aku sudah cari tahu CCTV hotel. Sebelum pesta dimulai. Sudah bermasalah. Sebelum serangan, mereka hack sistem CCTV hotel. Jadi, setelah Anda masuk, semua sudah hilang. Kalau begitu, biar saja. Oh ya, mereka yang mengantarku ke sini? Benar. Biaya dan prosedur rawat inap juga mereka yang urus. Gadis kecil, terima kasih sudah selamatkan aku. Kelak, apapun yang kamu mau, aku akan berusaha bantu kamu. Gak usah, Paman. Gak usah sungkan. Putri, kata ibu, Paman Surya punya modal dan koneksi teratas. Kau takkan bisa kalahkan aku lagi. Bapak Pratama, laporan sudah sampai di kantor. Sudah saya letakkan di meja Bapak. Amai. Gimana anak itu? Kami temukan, dia diadopsi kakek tua. Tapi kakek sudah meninggal. Statusnya sampai kini tak jelas. Harus ketemu orangnya. Atau mayatnya. Baik, Bapak Pratama. Sri Ayu, kau harus lindungi anak kita tetap hidup baik-baik. Aku ternyata
dari keluarga Pratama. Tapi, kenapa ibu bisa muncul di tempat berbahaya itu? Kakek Pratama, jangan sok jago. Dasar pecundang. Belasan tahun tak pernah kalahkan aku. Nyari bocah buat lawan aku. Kamu nggak tahu aku pemain nasional? Itu apa? Dia bilang cucunya itu bakat khusus. Cuma karena bisa tembak burung. Kakek Pratama, sejak kapan kakek begitu manja? Kalian dua orang tua ini makin tua makin bodoh. Makin tua makin cuek. Belum pernah ketemu cucuku, sudah ngomongin. Jangan bilang anak kalian tak pandai. Lalu pikir tak ada jenius di dunia ya? Aduh, aku tak tahu soal cuek atau tidak. Tapi aku tahu, kakek Pratama, mulutmu makin pedas. Kakek! Aduh! Kakek kami datang makan bareng kakek. Siapa yang ajar kamu nggak tahu tata krama? Lihat atasan, nggak tahu siapa. Berdirilah. Siap! Salam, Komandan. Tenanglah, kalau tahu mereka datang, aku pasti nggak datang. Kakek, aku pulang. Pulang ya. Di sekolah kamu baik. Kalau kamu baik, kakek kasih permen. Baik kok. Tapi kakek, jangan makan permen. Gigi bisa robek. Kakek juga jangan diam-diam makan. Gula darah bisa naik. Aku simpan semua ini ya. Kamu sudah besar. Masih sembunyi permen? Ini cucuku, Putri Cahaya. Putri, kedua kakek ini teman lama dan sainganku. Aku bosan di rumah. Mereka ganggu aku mau makan di sini. Kamu keluarkan jurusmu. Usir mereka semua saja. Kadang aku merasa kakek ini memang gak tahu diri. Ganggu orang istirahat nak baik. Tapi kakek, aku nggak punya jurus. Baik, demi kakek, aku coba ya. Putri, dengar aku. Putri, dengar ya. Dua orang di depanmu adalah ahli di bidangnya. Sangat hebat. Dulu aku dikalahkan parah. Jangan sampai tertipu, kakek. Tipu? Kakek baik sama aku. Gak bakal tipu. Baru datang beberapa hari, sudah punya bias yang tebal. Kenapa aku nggak dapat perlakuan ini? Sudahlah. Kalau kalah, manja saja. Jangan nekat ya. Manya itu minta ampun biar dia luluh. Benar? Benar-benar, persis itu. Baik. Aku mengerti. Adik kecil, sudah paham aturannya? Kakek ajari aku hari lalu. Aku ingat betul. Baru belajar. Kakek Pratama main-main ya. Nanti kau tahu. Adik kecil, aku kasih 5 batu. Kalau bisa menang setengah titik, kau sudah lulus. Bagaimana? Meski kasih banyak batu, dia kan orang tua. Yang penting dia senang. Baik, terima kasih. Kalah beberapa kali. Takut kakek tak seru. Jadi cari jurnalisme online dan hafal semua. Hafal berapa? Ribuan. Apa? Ribuan? Hafal jurnalisme, tapi harus hafal langkahnya juga. Baru beberapa hari, sudah hafal ribuan? Adik kecil, jangan bohong ya. Dia tak bohong. Kemampuannya tak biasa. Ini tak cuma hafal jurnalisme. Siapa anak ini sebenarnya? Kakek. Giliranmu. Oh. Ini Putri menang. Iya, lagian menang 6 poin. Adik kecil, kamu sudah rencana dari awal kan? Kukira kakek bakal lesu dari awal. Jadi ku buat rencana. Kalau tak, kemampuanku takkan bisa kalahkan kakek. Kakek Pratama, mana kamu dapat anak ini? Aku yakin keluarga Pratama tak mungkin punya gen sehebat ini. Sembarangan.
Kalah ya, kalah. Mau rebut cucuku. Ganti lawan. Ambil. Sesudah liburan, temui aku di alamat kartu ini. Bakatmu tak boleh sia-sia. Baik. Pak Kadir, ini muridku yang paling andal. Jangan kau sakiti dia. Latihan Pak Kadir itu, tubuh kecil Putri takkan kuat. Aku harus bawa dia pergi. Tunggu besok saja. Belum makan. Sudah malam, pasti lapar. Cepat lari! Ikut aku. Kakek, tubuh Putri kecil malah kurang gizi. Apa tak apa-apa? Ini jalannya sendiri. Tak ada yang bisa ganti. Dia tumbuh cepat. Masa depan penuh bahaya. Kalau sekarang tak segera sadarkan dia, nanti akan terlambat. Rizky kecil, kakekmu punya niat baik. Meski Pak Kadir kasar, tapi dia jangan-jangan. Kalau tidak, kau takkan bisa berdiri di sini, ya? Adik kecil, cukup pakai ini. Tinggalkan bekas padaku. Kamu menang. Cuma tinggalkan bekas, tak terlalu sulit. Mungkin kamu bisa manja padaku. Hah? Apa katamu? Kamu bakal kalah. Kamu bisa manja padaku. Aku akan beri ampun. Oke, kalau begitu, aku taruhan kau kalah. Asal kau bisa lukai aku, camp pelatihanku selalu menyambutmu. Hah? Aku dengar orang di camp itu hebat. Cio, Kok sehebat ini? Putri kan masih anak kecil. Kok Pak Kadir masih sehebat dulu? Kau belum tahu siapa dia di kamp latihan. Burung abadi. Belakangan ini dia nyetir jet ke medan perang luar negeri, menyelamatkan orang. Putri lawan burung abadi. Mana mungkin menang? Aku tak berharap dia menang. Biar mereka main tenang. Ayo pergi. Adik kecil, kamu nggak makan, kenapa stamina masih kuat? Walau tak makan minum, 3 hari baru mati. Selama aku hidup, bisa terus bertarung. Tak sangka usiamu masih muda, tapi mental dan tekadmu luar biasa. Kakek, kamu tampak sesak napas. Tak apa-apa. Kalau tak tahu kamu polos, kamu ini sudah menantang. Kakek, kalau tak kuat, boleh manja padaku. Dasar bocah, siapa yang mau kalah? Lihat saja, aku akan pukul bokongmu. tak boleh pegang meja. Kamu curang. Kamu? Aku juga akan serius. Pohon dan bambu ini semua kubibit sendiri. Kamu suruh orang sana-sini, malah sok hebat. Pak Pratama, gawat. Ada kecelakaan. Tuan Kadir dan Nona luka. Hah, cucuku satu-satunya, cucuku satu-satunya. Aku juga. Dasar bocah, berhenti. Berani sekali kau. Sini kau. Kau mau pukul bokongku? Aku menang. Lagian game ini tak ada hukuman. Pak Pratama lihat cucumu yang baik. Dia curang. Untung aku simpan tenaga. Kalau tidak, pergelangan tangannya nyaris kuhancurkan. Putri, kau tak apa? Ada yang terluka? Tak ada. Dia yang kena abu kapur duluan. Menang game atau nyawa kau yang lebih penting? Kau tahu tidak? Perhatian hangat begini cuma kakek yang beri. Rasanya sudah lama hilang. Kakek, Putri itu anak yang keras kepala. Kakek juga tahu, Putri janji sama kakek takkan main nyawa lagi. Aku tahu, nanti akan hati-hati. Iya. Putri kecil, apa barang bagus yang kau sembunyi? Aku salah paham. Apa maksudnya? Ambil barang itu dan tunjukkan. Aduh, cucumu itu tak berniat menyakitiku. Dia tak mau bertarung mati. Dia cuma menakutiku pakai pisau. Buat aku terganggu. Aku terlalu reaktif. Putri, kakek yang salah. Kakek tak percaya kamu. Kakek kira kamu belum dewasa, berani mati demi game ini. Sekarang kakek tahu, kamu ini selalu berbuat baik. Betul. Di perbatasan itu, anak yang bisa tumbuh aman pasti tahu melindungi diri. Kami meremehkannya. Dia itu bukan bunga di dalam rumah kaca.
Bapak Pratama, Direktur Grup DK sudah tiba, sedang tunggu di ruang kantor. Wah, Intan memang Anda. Diam-diam saja sudah berhasil. Penyelamat Direktur DK Group. Aku harus memanfaatkan hubungan dengan Bapak Surya. Ayo, kita pergi sekarang. Walau kemampuan perusahaanmu cukup biasa, tapi karena Intan pernah selamatkan nyawaku, aku bisa serahkan proyek 100 miliar ke perusahaanmu. Semoga kau tak kecewakan aku. Baik-baik. Aku pasti berusaha keras untuk proyek ini. Mohon Bapak Surya, nanti lihat hasil kerja saya. Ya, Asisten Liman, berikan kontraknya. Kau rebut perhatian, buat aku malu saja. Kakek juga undang orang hebat jadi guru untukmu. Kalau bukan kau rebut kakek, semua keuntungan ini harusnya milikku. Terima kasih, Bapak Surya. Bapak Pratama, gawat. Nona Intan dan Nona Putri berantem. Nona Intan terluka. Sudah di rumah sakit. Apa? Sekarang Intan itu harta karunku. Putri mana? Dibawa guru kelas di RS. Siapkan mobil, ke rumah sakit sekarang. Baik. Bapak Surya, aku ke sana dulu. Intan? Ayo. Intan, kenapa terluka parah begini? Ibu, sakit sekali. Aku nggak tahu apa aku buat kakak marah. Kakak malah dorong aku. Putri, beraninya kau dorong Intan. Aku nggak dorong dia. Dia yang dorong aku. Dia malah jatuh sendiri. Dia tak berani injak semut, mana mungkin dorongmu? Di depan orang dewasa, kau masih berani bohong. Ibu Putri. Tenanglah Putri, selalu berprestasi. Mungkin ada salah paham. Salah paham? Sekarang saat terbaik, usir Putri. Aku tak punya anak durhaka begini. Selain itu, kasus Intan di sekolahmu itu, kau juga bertanggung jawab. Jangan ikut campur. Hendra, dia dorong Intan. Dia tak pantas tinggal di sini. Putri, kau cuma berani karena kakek membelamu. Kau jadi lancang. Sekarang, minta maaf kepada ibu dan Intan. Beraninya kau melawan. Kayaknya harus kuberi hukuman, biar kau tahu batasanmu. Kau yakin mau pukul? Kau tak hormati orang tua, tak jaga adikmu. Ku beri hukuman. Itu sudah semestinya. Kau berani melawan. Hendra! Dasar pelacur! Kau yang mulai duluan. Kematian ibu pasti berhubungan dengan kalian. Dasar anak durhaka, kau benar-benar lancang. Aku akan lapor kakek. Kau mau bilang apa? Kau mau bilang apa? Ayah, putri ini. Diam! Dia sebenarnya? Berlutut! Berlutut! Tak sangka Putri lebih penting daripada Bapak Pratama. Sudah kubilang Putri, orang yang harus kujaga. Siapa izinmu sentuh dia? Ayah malah pukulku depan banyak orang. Anak ini sifatnya kasar saja, tapi dia menolak Intan dari tangga. Barusan juga lukai aku. Sebenarnya dia... Aku tahu mau bilang apa. Dia sudah kudekati. Tak ada yang bisa ubah. Kalau kau tak ingat, ku beri sampai kau ingat. Demi Putri Mi, dia pukulku depan umum. Pasti nanti takkan kasih aku Asep. Buat apa tinggal di sini? Terima hinaan ini. Kalau begitu, kita pisah saja. Aku akan bawa Intan, Rizky, Sri, tinggalkan Pratama. Mulai sekarang, aku, ayah, dan Putri tak ada hubungan lagi. Hendra. Tenang, asal ada Intan, aku pasti bisa bangkit lagi. Betul, Paman Surya itu salah satu elit terbaik di negeri. Asal ada dia, masa depanku pasti lebih cerah dari Putri. Kau jadi berani juga. Mau pisah? Oke, kuizinkan. Demi aku, Kau rela tinggalkan anak kandungmu. Cahaya, ayo pulang. Baik. Kamu siapa? 20 September, Ballroom Hotel Internasional. Pesta keluarga Pratama. Jangan sampai ketinggalan. Kamu cuma bocah kecil. Anak durhaka, kapan dia bisa dekat sama Surya? Benar-benar kulewatkan dia. Gawat, Paman Surya nggak akan tahu Putri yang menolongnya, kan? Aku. Lukamu sudah sembuh.
Kabar aku terluka sudah diketahui semua. Kamu tahu dari mana? Ibu. Direktur Surya, kau kesini untuk jenguk Intan, kan? Saat kau dikejar pembunuh, aku dan Kak Rizky yang menolongmu. Putri, kau iri Intan, malah dorong dia. Sekarang malah rebut jasa menolongnya. Konyol, Putri bisa coding. Kalahkan juara nasional, lawan instruktur khusus. Masih perlu iri? Anakmu itu cuma cantik saja, tak berguna. Putri yang menolong menahan pembunuhnya. Bantu polisi, tangkap pembunuh lain yang menyamar di ballroom. Intan rebut jasa Putri, malah menuduhnya, memalukan sekali. Asisten Liman, segera periksa detail ini ke pihak polisi. Baik. Ibu dan anak ini bohong, tak bilang padaku sedikit pun. Kau terbongkar, tak cuma kakek marah, proyek 100 miliar hilang juga. Dasar bodoh, bikin aku susah. Direktur Surya, sudah dikonfirmasi polisi. Walau tak ada CCTV, tapi keterangan pembunuh jelas menyebutkan Putri di depan lift menghalangi mereka yang berniat membunuh Anda. Selain itu, keterangan Rizky dan Aditya juga sesuai. Sudah tamat. Kukira kalian tak berani berbohong di depanku. Makanya cuma ke rumah sakit. Konfirmasi situasi. Tak sangka kalian berani menipuku. Direktur Surya, walau Intan tak langsung selamatkan, tapi kami yang antar ke rumah sakit. Merawat di RS juga benar. Bapak bisa... Cuma? Maafkan kami yang sesaat lupa. Aku ini paling benci ditipu orang. Asisten Liman, cepat, batalkan kontrak dengan perusahaan Hendra. Soal jasa mereka di RS, bayar sesuai tarif, perawat saja. Baik. Kamu Putri kan? Belum sempat bertemu, tak sempat juga. Terima kasih sudah selamatkan aku. Boleh ajak makan malam? Ya, boleh. Tapi harus ajak kakek. Dia jarang keluar. Tentu saja boleh. Pak Pratama, silakan. Bapak Surya sungkan. Ayo. Rizky, kau tak mau ibu lagi. Tunggu kau sadar baru bicara padaku. Kau, dan kau juga. Kalau bukan kalian berdua bersekongkol menipuku, tak akan kubilang tanpa ragu, pisah dari keluarga Pratama. Sekarang bagus, aku nggak punya apa-apa lagi. Sekarang kau salahkan aku. Harusnya kau tak usah bawa si kecil itu pulang. Kau sendiri yang salah menilai kenapa rumah jadi tak tenang. Ini sikapmu bicara padaku. Kalau bukan ibu memaksa, mana mungkin aku nikahimu, wanita yang otaknya kosong dan bodoh ini. Hendra, kau tega marahiku? Sampai sekarang, masih ingat putri angkat ayahmu yang hilang itu? Iya, aku rindu dia. Dia 1000 kali lebih baik, 100.000 kali lebih baik darimu. Dia sudah meninggalkan kau. Tapi kau masih setia padanya? Iya, meski aku mati, aku tetap cinta dia. Dasar brengsek. Aku mau cerai. Oke, bawa Intan dan keluar dari rumah ini. Hendra, kalau aku menderita, kau juga harus menderita. Kau mau tahu kenapa Sri Ayu pergi? Ku bilang kau. Dulu dia hamil anakmu. Aku yang suruh dia pergi. Ku dengar dia diculik ke perbatasan dan mati saat melahirkan. Sungguh kasihan. Ternyata mereka yang bunuh ibu. Putri, aku tahu soal sekolahmu. Hendra dan wanita itu tak apa-apa padamu. Tak apa, aku sudah balas. Tapi, kenapa kau masih terlihat sedih? Ayah angkat, mereka yang bunuh ibu. Tenanglah, akan kubuat mereka membayarnya. Kalau tidak, tak pantas jadi ayah angkatmu. Beritahu semua teman bisnis, perusahaan Zainal putuskan kerjasama dengan keluarga Pratama. Ku tanggung semua kerugian.
Ternyata kamu. Dulu Sri Ayu suruh aku jaga kamu. Karena kata-katanya, aku sudah berbuat baik padamu. Intan yang kamu adopsi, aku juga sayang padanya. Wanita kejam, kau tak pantas. Halo, ada apa? Bapak Pratama, Bapak Zainal dari Properti Maju, Bapak Mega dari Teknologi Mega, dan beberapa perusahaan mitra kita mengklaim proyek kita ada masalah bahan. Semua kirimkan kontrak pembatalan. Aku tahu. Aku segera ke kantor. Selamat, Hendra. Kau akan kehilangan segalanya. Oke. Nanti kita selesaikan. Ibu, ayah benar-benar tak mau kita lagi. Tak apa, dia sudah pisah dari keluarga Pratama. Sebentar lagi bangkrut. Kita yang tak mau dia. Bapak Mega, semua masalah ini aku bisa bantu selesaikan. Bisa tidak, berikan aku kesempatan lagi. Proyek ini kau dapat berkat Pak Pratama. Ini kalian pisah dan menyinggung orang besar. Kerjasama ini kami tak bisa lanjut. Ada urusan, pamit dulu. Putri Sri benar. Tak harus kubawa kau pulang. Dukung Hendra adalah ayah kandung Putri. Hendra Pratama adalah ayah kandung Putri Sri Wulandari, bukan ibu kandung Putri. Putri anak kandungku. Sri bukan. Apa dia anak Sri Ayu? Putri. Putri kecil lukaku belum sembuh. Hari ini teh ganti arak. Terima kasih sudah menolongku. Kalau nanti ada yang bisa kubantu, jangan sungkan bilang. Paman, jangan sungkan. Aku cuma menolong saja. Putri kecil, kamu merendahkan diri. Pak Zainal, kamu lebih tahu pasar Jakarta. Aku ada proyek game virtual 1.000 miliar. Ada perusahaan yang direkomendasikan? Bapak Surya, orang yang paling cocok ada di depanmu. Menurutku kemampuan Putri memenuhi proyekmu ini. Pak Zainal, benar buka mataku. Putri kecil, kamu tertarik? Kakak pasti suka game virtual. Aku bisa coba. Tapi aku tak bisa sendiri. Putri, memang kamu adikku yang terbaik. Putri, kalau kamu benar mau kerjakan, kakek, nanti kakek daftarkan perusahaan. Terus, kakek cari orang buatmu. Kamu ajak Rizky kerjakan saja. Mulai sekarang, perusahaan ini jadi asetmu sendiri. Terima kasih, kakek. Oke, kita sepakat. Putri! Hasil tesnya keluar. Kau bukan hanya putri kandungku, dia juga putriku dan Sri Ayu. Apa? Kau bilang putri anak Sri Ayu? Ayah. Beberapa tahun lalu, Sri Ayu pergi tanpa kabar sebelum menikah. Sri Wulandari ancam nyawa anakku untuk memaksa aku meninggalkan Sri Ayu. Kemudian, Sri Ayu diculik di perbatasan. Setelah melahirkan, dia kesulitan lahiran dan meninggal. Dasar anak durhaka! Kau tak pantas untuk Sri Ayu. Aku sudah memperingatkanmu. Jangan ganggu dia. Sekarang dia mati demi kau. Gimana aku jelaskan ke ayah Sri Ayu? Kakek, jangan begini. Marah-marah tak baik. Putri, aku tak jaga ibumu. Kalau tidak, dia takkan mati. Kau takkan menderita begini. Pantas saja saat pertama ketemu, aku merasa dekat denganmu. Kakek, kalau merasa bersalah, cukup balas dendam untuknya. Iya, kau benar. Aku pasti lapor polisi. Selidiki kasus itu sampai tuntas. Putri, aku tahu aku salah. Aku mohon maaf. Aku mohon kau maafkan aku. Biar aku tanggung jawab ayahmu. Gak usah, aku sudah punya ayah. Aku yakin dia lebih baik darimu. Hendra, Sinta ayah terlambat tak berharga. Sikapmu ini tak pantas jadi ayah Putri. Nanti aku yang urus dia. Kalau kau tak mau maafkan, bisakah kau lihat kita ini ayah dan putri kandung? Bantu bicara ke Direktur Surya dan Bapak Zainal. Suruh mereka bermurah hati.
Soalnya asetku nanti semua untukmu. Aku nggak butuh, kata kakek. Urus sendiri akibatnya. Ini yang pantas buatmu. Kamu benar. Ini salahku. Karena kamu sudah putuskan, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Putri, ibu aku. Maaf, aku nggak tahu. Kak, bukan salahmu. Kau tak perlu minta maaf. Aku tak salahkanmu. Di hatiku, kau selalu baik. Kak. Putri, ternyata kau sudah anggap aku kakakmu. Ayah, mulai sekarang, tolong rawat Putri. Tak sangka aku, Hendra. Hidupku sia-sia. Semua akhirnya sia-sia. Sri Ayu, aku datang menemani kamu. Bisa kau maafkanku? Tunggu aku dan Hendra dapat cerai. Ku bawa kau ke rumahku. Kau tak akan menderita lagi. Ibu adalah ibu terbaik di dunia. Saat aku besar nanti, aku akan selalu temani ibu. Takkan pisah lagi. Kau lebih soleh daripada Rizky. Hidup setengah hidup tak paham, malah cari mati, bahkan matikan seorang kakak. Kakak, aku dan kakek akan selalu temani kamu. Hidupku yang enak sudah hilang begitu saja. Lihat apa? Lihat saja tak boleh. Kamu pikir kamu masih Putri Pratama yang sombong itu? Betul. Sekarang kamu cuma penipu yang dikembalikan ke panti asuhan. Betul. Kamu pura-pura putri jadi Putri Pratama. Bahkan fitnah dia dorongmu. Untung ada yang tahu. Lapor ke guru. Kalau tidak, Putri pasti kamu fitnah. Intan, mereka itu orang tuamu kandung. Mereka datang menjemputmu pulang. Aku tak kenal mereka. Aku tak mau pulang dengan mereka. Kepala sudah lihat tesnya. Kau itu putri kandung kami yang lama hilang. Ayo, jalan. Aduh, maaf merepotkan. Kami bawa dia pulang. Cepat cuci baju adikmu dan spray bersihkan. Cepat-cepat. Aku tak sanggup. Kau pikir kami jemput kau, biar kau jadi nona muda? Tak sanggup pun harus cuci. Kalau tak jaga kami, aku jual kau ke pria tua. Buat dauri adikmu. Hehehe. Jalan! Kenapa kau bisa tampil cantik di acara, tapi aku harus menderita di sini? Putri, aku benci kau. Kalau bukan kau, hidupku pasti takkan jadi begini. Sehari jadi guru, selamanya jadi ayah. Guru mengajarkan ilmu dan memecahkan masalah. Hari ini, kita di sini mengadakan upacara seremonial menerima murid. Anak siapa ini? Hitam dan kampungan. Iya, dia dan kita beda kelas. Kayaknya juga tak pintar. Jangan omongin dia. Kalian tahu kenapa Pak Soeharto dan Komandan Kadir di sini? Kenapa? Aku tahu. Mereka datang untuk muridnya yang kecil. Entah siapa murid mereka yang hebat itu. Aku juga penasaran. Beruntung sekali bisa diterima jadi murid mereka. Sekarang, ayo undang Pak Kadir dan Pak Soeharto duduk. Putri. Ya. Bagus. Berkibarlah. Dia. Jangan-jangan murid terakhir Komandan Kodir. Kau pikir belajar fisika kimia tiap hari tak bosan? Oh ya, putri kecil. Soal catur yang kuberi, apa sudah kamu selesaikan?
Putri kecil, apa kau lupa? Tak lupa. Cuma guru Kadir kemarin latihan mendadak. Aku lelah dan langsung tidur. Waktunya sudah diatur. Kamu tak jujur, burung abadi. Dia juga muridku. Dia... Hebat! Pak Soeharto juga gurunya. Master, bolehkah kau beri tanda tangan? Aku juga, aku mau. Aku mau. Boleh, tapi antri dulu. Kayaknya hidupku yang biasa ini takdirnya tak biasa.